Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Pada kesempatan ini marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan selalu memberikan kita segala kenikmatan, segala kesehatan sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari untuk yang pertama kali materi PPKN ini, yakni tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi di sini kita akan belajar bagaimanakah penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia itu berdasarkan pada landasan yang digunakan oleh negara Indonesia, landasan ideal yakni Pancasila. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kita akan belajar terlebih dahulu sebelum belajar tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia. Perlu kita ketahui dahulu tentang macam-macam kekuasaan negara. Ada beberapa tokoh yang telah menyampaikan ajarannya tentang pembagian kekuasaan negara. Salah satunya yakni yang bernama John Locke. John Locke ini membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama yakni kekuasaan legislatif. Kalau di negara Indonesia, kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang di negara kita yang sering disebut dengan lembaga apa? Yakni lembaga DPR. Nah, kemudian yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kalau di negara kita, kekuasaan eksekutif ini yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini di negara Indonesia yang sering disebut dengan kekuasaan eksekutif adalah presiden beserta jajarannya. Yang ketiga, John Locke membagi kekuasaan ini yang disebut dengan kekuasaan federatif. Apa itu kekuasaan federatif? Kekuasaan federatif yakni kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Karena perlu kalian ketahui bahwa setiap negara tentu mereka tidak akan bisa hidup sendiri. Mereka harus selalu bekerja sama dengan negara lain untuk melaksanakan atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan negara maupun kebutuhan warga negaranya. Berikutnya adalah kekuasaan menurut Montesquieu. Kita lanjut. Kekuasaan berikutnya adalah kekuasaan menurut Montesquieu. Montesquieu ini juga merupakan salah seorang ahli hukum tata negara, di mana
Dia membagi kekuasaan sedikit berbeda dengan John Locke. Meskipun Montesquieu ini juga membagi kekuasaan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, ini sama dengan apa yang disampaikan oleh John Locke. Kemudian yang kedua adalah eksekutif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Pendapat Montesquieu ini juga sama dengan pendapatnya John Locke tadi. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini yang membedakan adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk juga kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi kekuasaan yudikatif ini dimiliki oleh lembaga peradilan. Lembaga inilah yang bertugas untuk menegakkan keadilan di dalam negara tersebut. Lalu kita meningkat pada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimanakah pembagian kekuasaan pemerintahan di negara Indonesia itu sendiri? Ya. Apakah kita ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Montesquieu, ataukah kita itu mengikuti apa yang diajarkan oleh John Locke? Mari kita belajar bersama. Ya. Tentu saja pembagian kekuasaan di negara Indonesia ini harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Di mana di negara Indonesia ini kita memiliki landasan konstitusional atau landasan hukum yang mengatur segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, di negara Indonesia, pembagian kekuasaan yang ada tentu saja berdasarkan pada sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia, yakni sekali lagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembagian kekuasaan negara Indonesia itu bisa dibedakan menjadi dua, yang disebut dengan pembagian secara horizontal, yakni pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tersebut. Seperti tadi saya katakan, pembagian kekuasaan negara ini bisa dibedakan berdasarkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, di mana hal ini dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.
Berikutnya adalah pembagian secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan, di mana berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 18 ayat 1, bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Jadi sekali lagi anak-anakku, pembagian kekuasaan di negara Indonesia ini menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa kita bedakan menjadi dua, yakni yang disebut pembagian berdasarkan horizontal, yang berdasarkan fungsi dari masing-masing lembaga yang ada di Indonesia, dan dibedakan secara vertikal, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan di Indonesia. Seperti kalau kalian belajar matematika, kalian mengenal yang namanya garis horizontal, garis yang mendatar. Kalian juga mengenal yang namanya garis vertikal, garis yang tegak lurus. Nah, ibaratnya pembagian kekuasaan di negara Indonesia itu juga demikian. Ya, dibagi secara horizontal yang setingkat, jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif ini kekuasaannya adalah setingkat, sejajar, setara, sama tingginya. Sedangkan yang vertikal, pembagian kekuasaan ini berdasarkan tingkatannya. Tadi dikatakan bahwa dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945 bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten atau kota madya.
Nah, kita bicarakan lebih lanjut tentang pembagian kekuasaan secara horizontal yang berdasarkan pada pembagian beberapa lembaga yang tingkatannya, sekali lagi tingkatannya, kedudukannya itu sama, rata. Di negara Indonesia, pembagian kekuasaan secara horizontal yang masing-masing lembaga ini tingkatannya sama, kita mengenal yang disebut lembaga MPR, yakni lembaga yang memiliki kekuasaan konstitutif. Apa itu kekuasaan konstitutif? Yakni kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ini jelas di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur tentang kedudukan lembaga MPR. Yang kedua adalah lembaga presiden. Lembaga presiden ini yang sering kita sebut dengan nama lembaga eksekutif. Lembaga presiden atau lembaga eksekutif ini tugasnya yakni menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Lembaga presiden itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 4. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur tentang presiden. Yang ketiga, lembaga DPR. Lembaga DPR ini yang sering kita sebut dengan lembaga legislatif, yakni tugasnya membentuk atau membuat undang-undang. Di negara Indonesia, lembaga yang bertugas membuat atau membentuk undang-undang adalah lembaga DPR ini. Jadi kita sering mendengar adanya undang-undang yang mengatur tentang pendidikan, undang-undang pendidikan, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang tentang lalu lintas, serta undang-undang yang lainnya. Intinya, undang-undang tersebut ini yang membentuk adalah lembaga DPR atau yang disebut dengan lembaga legislatif. Kalau lembaga MPR dan lembaga presiden diatur di dalam Undang-Undang Dasar, lembaga DPR pun juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 20 ayat 1. Ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan lembaga DPR. Yang keempat, pembagian kekuasaan secara horizontal yang ada di negara Indonesia, yang kita kenal dengan nama lembaga BPK. Ada yang tahu apa itu lembaga BPK? Ya, lembaga BPK atau yang sering kita kenal dengan sebutan Badan Pemeriksa Keuangan. Ini yang merupakan lembaga eksaminatif. Lembaga BPK atau eksaminatif ini sering juga disebut lembaga inspektif. Salah satu tugasnya adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Lembaga BPK itu pun juga tidak berbeda dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Lembaga ini juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam pasal 23E.
ayat 1. Ini khusus mengatur tentang lembaga BPK. Berikutnya yang kelima, yakni yang disebut dengan lembaga yudikatif atau lembaga kehakiman. Lembaga yudikatif itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 24 ayat 2. Pada pasal ini, yakni pasal 24 ayat 2, ini mengatur tentang lembaga yudikatif, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi ini sama-sama lembaga yudikatif, sama-sama lembaga peradilan yang bertugas untuk menegakkan hukum yang berlaku di negara Indonesia dan yang bertugas untuk menjaga keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia. Berikutnya, kita melanjutkan pembagian kekuasaan yang secara vertikal. Kalau tadi yang secara horizontal adalah yang sejajar, kalau yang vertikal adalah berdasarkan pada kekuasaan yang ada di negara Indonesia antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan salah satu konsekuensi adanya asas desentralisasi yang ditetapkan di dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di negara Indonesia pembagian kekuasaan secara vertikal ini seperti tadi sudah saya singgung, ini dibagi secara tegak lurus dari pemerintah pusat ke pemerintah yang ada tahapan di bawahnya. Di sini bisa saya gambarkan seperti ini, yakni pemerintah pusat ini adalah pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di ibu kota negara, karena sekarang di negara Indonesia ibu kotanya ada di Jakarta, maka pemerintah pusatnya ini berada di kota Jakarta. Di bawah pemerintahan pusat, ada pemerintah daerah tingkat 1 yang disebut pemerintah provinsi. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi menjadi 34 provinsi. Bisa kalian menyebutkan ke-34 provinsi yang ada di negara Indonesia? Saya yakin kalian tentu bisa menyebutkannya dengan mudah ya. Paling tidak kalian bisa menyebutkan 30. Nanti Bu Nurul menambahkan yang 4. Ya. Kemudian tingkatan di bawah provinsi, yang pertama adalah pemerintah pusat NKRI, pemerintah provinsi, yang terbawah adalah pemerintah tingkat 2 yang disebut kabupaten atau kota madya. Di negara Indonesia ada 416 kabupaten dan 98 kota madya. Cukup banyak ya ternyata kabupaten atau kota madya yang ada di negara Indonesia ini. Ya. Nah, inilah anak-anak pembagian kekuasaan secara vertikal berdasarkan pada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 18 ayat 1. Sekali lagi, saya ulangi bahwa pembagian kekuasaan di negara Indonesia bisa kita bedakan menjadi dua, yakni horizontal dan juga vertikal. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi sekilas kita sudah membahas tentang pembagian kekuasaan khususnya yang ada di negara Indonesia. Sekarang setelah kita mempelajari secara ringkas tentang pembagian kekuasaan di negara Indonesia, sampailah pada hal berikutnya. Nah, ini yang sudah kalian nanti-nanti tentang tugas yang akan saya berikan. Ya, tidak usah cemberut, biar saya memberi tugas. Saya harapkan kalian tetap bisa menyelesaikannya dengan tenang, dengan baik, dengan bahagia. Tidak banyak saya memberi tugas. Nah, ini tugas kalian dari foto ini, gambar ini, ya, tugas pembagian kekuasaan materinya. Ya, tentu kalian sudah mengenal ya, ini foto apa, fotonya siapa, foto di mana. Nah, silahkan kalian analisa, ini siapa saja atau yang ada di dalam foto-foto ini. Tugas yang pertama, apa nama dari tim ini? Orang yang berada di dalam foto ini merupakan satu kesatuan, satu tim. Lah, apa nama dari tim ini? Yang kedua, menurut pembagian kekuasaan secara horizontal, termasuk dalam kategori apakah mereka ini? Bapak-bapak, ibu-ibu ini yang tergabung dalam satu tim ini, menurut kekuasaan horizontal itu, mereka termasuk dalam kategori apa? Tadi kan pembagian pemerintahan secara horizontal kan sudah dibagi berdasarkan tingkatannya tadi ya. Maaf, betul enggak? Horizontal. Nah, maaf ya, Bu Nurul karena sudah lama tidak belajar matematika, horizontal dan vertikal. Saya ulang lagi, horizontal yang sejajar. Ya. Ini mereka yang merupakan satu kesatuan, satu tim ini. Ini yang disebut dengan tim apa yang berada pada tingkatan apa. Masuk kategori apa mereka ini? Apakah legislatifkah? Ataukah yudikatifkah? Ataukah eksaminatif? Atau eksekutif? Ini maksudnya kategori itu. Silahkan kamu pilih yang mana. Yang ketiga, tugas berikutnya, menurut pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, ini ya, yang tegak lurus, pembagian kekuasaan yang tegak lurus. Mereka ini berada pada tingkatan mana? Ya, tadi kan saya katakan berdasarkan secara vertikal, pembagian kekuasaan di negara Indonesia itu dibagi menjadi 3. Pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, dan pemerintah daerah tingkat 2.
Lah mereka ini, Bapak Ibu ini berada pada tingkatan mana? Yang keempat, sebutkan 10 nama orang dan jabatannya. Ini ada beberapa puluh orang ini yang ada di dalam gambar. Kalian cukup menuliskan 10 saja. 10 orang yang kalian kenal, siapa namanya, dan apa jawabannya. Ya, apa jabatannya? Jawaban kalian ini tidak usah terburu-buru, langsung kalian kumpulkan saat ini juga. Ya. Tapi kalau memang kalian sanggup mengumpulkan hari ini juga, terima kasih, alhamdulillah. Tapi kalau tidak masalah. Saya tunggu kurang lebih selama 1 minggu ya. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Kalian teliti lagi pekerjaan kalian sebelum kalian kumpulkan. Silahkan ini jawaban kalian ini nanti untuk memudahkannya bisa kalian tulis langsung saja di kolom komentar. Ya. Kolom komentar silahkan kamu tulis selain nama dan juga kelasnya. Tentu jawaban itu merupakan salah satu bentuk presensi akan keaktifan kalian melaksanakan tugas yang mana ini tentu akan berpengaruh kelak dalam pemberian nilai. Demikian ya, silahkan sekali lagi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terakhir, sebelum saya akhiri, apabila ada kata-kata yang tidak pas, yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang tidak jelas, bisa kita berkomunikasi lewat WA Group ataupun juga lewat WA Japri, insya Allah akan saya layani dengan baik. Demikian anak-anak. Sebelum saya akhiri, sekali lagi, alhamdulillahirrabbilalamin, semoga apa yang kita pelajari hari ini akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.